Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini di mata kuliah Bahasa Indonesia, kami dari kelompok 5 ingin bahas materi tentang kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, disela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif, tanda tanya. Untuk menyatakan pertanyaan dan tanda seru. Untuk menyatakan kalimat perintah. Kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Misalnya, 1. Mereka itu sebagai subjek, dan sedang berenang itu sebagai predikat atau kata kerja, dan lain-lain. Kedua, kalimat dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Misalnya, mereka sebagai subjek sedang menyusun sebagai predikat, karangan ilmiah sebagai objek. 3. Kalimat dasar berpola SPP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Misalnya, anaknya itu sebagai subjek, beternak sebagai predikat, dan ayam itu sebagai pelengkap. Kalimat dasar berpola SPOP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Misalnya, dia sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, saya sebagai objek, surat sebagai pelengkap. Selanjutnya, kalimat dasar berpola SPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan keterangan. Misalnya, mereka berasal dari Surabaya. Mereka itu subjek, berasal predikat, dan dari Surabaya itu keterangan. Terus selanjutnya, kalimat dasar berpola SPOK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Kami itu subjek, memasukkan predikat, pakaian objek, dan ke dalam lemari itu keterangan. Selanjutnya, jenis kalimat menurut struktur. Yang pertama itu kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang dibuat dengan susunan atas satu pola saja. Pola itu adalah subjek, predikat, objek, dan bisa ditambah dengan keterangan. Selain disebut kalimat tunggal, jenis kalimat ini juga sering disebut dengan kalimat sederhana. Ciri-ciri dari kalimat tunggal itu yang pertama, pada bagian awal kalimat akan selalu dimulai dengan huruf kapital. Lalu, sebuah kalimat tunggal juga akan menggambarkan satu peristiwa saja. Dalam sebuah kalimat tunggal tidak akan memiliki kata hubung. Semua kalimat tunggal juga hanya terdiri dari subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Namun keterangan ini bersifat opsional. Nah, struktur kalimat tunggal itu yang pertama subjek dan predikat. Contoh kalimat dengan struktur subjek dan predikat adalah ibu sedang memasak. Selanjutnya, subjek, predikat, dan objek. Contohnya itu PT Angkasa merombak jajaran direksinya. Lalu kepala SD Mulia memimpin rapat guru dan sebagainya. Terus yang ketiga, subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya itu seperti kakek berjalan dengan perlahan. Lalu ibu memanggil dengan lantang dan sebagainya. Selanjutnya, subjek, predikat, objek, keterangan. Contoh kalimatnya itu seperti pemerintah memberikan bantuan UMKM di saat pandemi. Lalu subjek, predikat, objek, pelengkap. Contoh kalimatnya itu adalah singa mengaum dengan keras. Dan terakhir, subjek, predikat, keterangan. Contoh kalimatnya itu adik tertawa di sore hari.
Selanjutnya, jenis kalimat menurut struktur yang kedua. 2. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk diartikan sebagai kata-kata yang memiliki struktur kalimat di dalamnya, sehingga dalam sebuah kalimat majemuk akan menemukan beberapa kalimat dasar. Ciri-ciri dari kalimat ini yang paling terlihat adalah adanya kata penghubung. Hal itu diperlukan karena pada kalimat majemuk ini akan lebih dari satu kalimat dasar. Kalimat majemuk ini juga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kalimat majemuk setara, rapatan, bertingkat, dan campuran. Jenis kalimat menurut struktur dari kalimat majemuk. Yang pertama ada kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara terdiri dari klausa yang memiliki hubungan kata penghubung atau konjungsi yang biasanya digunakan pada kalimat majemuk setara adalah konjungsi koordinatif seperti dan, atau, tetapi, sedangkan, lalu, dan kemudian. Berikut adalah jenis-jenis dari kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara sejalan. Terdiri dari 2 klausa atau lebih yang memiliki kedudukan sejalan, dihubungkan oleh konjungsi seperti dan, lalu, ketika, sementara. Contohnya, Ani sedang menggambar dan Budi mandi. Selanjutnya, kalimat majemuk setara berlawanan. Terdiri dari 2 klausa atau lebih yang saling berlawanan, dihubungkan oleh kata hubung tetapi, melainkan, sedangkan. Contohnya, Mary tidak pernah lupa menabung, sedangkan si Ferry selalu menghabiskan uangnya. Selanjutnya, kalimat majemuk setara hubungan sebab akibat. Terdiri dari 2 klausa yang menunjukkan hubungan sebab akibat, dihubungkan oleh konjungsi sebab, karena, sehingga, maka. Contohnya, Roni memakan makanan terlalu pedas sehingga ia jadi diare. Selanjutnya, kalimat majemuk setara penguat. Kalimat ini memiliki klausa yang berfungsi sebagai penguat klausanya lainnya. Contohnya, Pak Rudi memang terkenal pelit, terlebih pada orang yang tidak ia sukai. Selanjutnya, kalimat majemuk setara pemilihan. Kalimat majemuk ini memiliki 2 klausa atau lebih yang merupakan pilihan. Contohnya, anak itu bisa mendapatkan beasiswa berupa uang, pesangon, atau belanja buku setiap bulan. Selanjutnya, kalimat majemuk secara berurutan. Kalimat majemuk secara berurutan merupakan kalimat majemuk yang memiliki kelompok kata yang saling berurutan. Contohnya, Ali akan belanja sayur dahulu sebelum pulang ke rumah. Lalu B. Kalimat majemuk perapatan. Kalimat majemuk perapatan merupakan kalimat majemuk yang memiliki beberapa kalimat tunggal untuk dijadikan sebagai satu kalimat utuh. Biasanya kalimat ini akan dipisah atau digabung dengan menggunakan tanda koma. Konjungsi yang biasa digunakan pada kalimat majemuk perapatan antara lain, dan, juga, serta, dan lain-lain. Contoh, dia membeli sayur, dia membeli gula, dia membeli beras. Kalimat ini dapat digabung jadi dia membeli sayur, gula, dan beras. C. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat yang memiliki anak kalimat, kalimat yang bergantung pada kalimat lainnya, dan induk kalimat, kalimat yang tidak bergantung pada kalimat manapun. Kalimat ini juga kerap disebut sebagai kalimat kompleks. Konjungsi yang digunakan pada kalimat majemuk bertingkat adalah konjungsi yang tidak setara, seperti meskipun, walaupun, supaya, agar, karena, sehingga, sebab, maka, ketika, apabila, bahwa, dan sebagainya. Contohnya, Nisa pergi ke warung ketika Alia berkunjung ke rumahnya. Kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran merupakan gabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Selain itu, kalimat majemuk campuran memiliki ciri, yaitu terdiri dari 3 klausa dalam satu kalimatnya. Contohnya, keinginan itu selalu tertunda karena Dedi lebih berkonsentrasi ke lembaga pendidikan di luar negeri, sedangkan orang tuanya memilih pendidikan di dalam negeri. Jenis kalimat berdasarkan bentuk gaya atau retorikanya. 1. Kalimat yang melepas. Jika kalimat itu disusun dengan diawali unsur utama, yaitu induk kalimat, dan diikuti oleh unsur tambahan, yaitu anak kalimat, gaya penyajian kalimat itu disebut melepas. Unsur anak kalimat ini seakan-akan dilepaskan saja oleh penulisnya, dan kalaupun unsur ini tidak diucapkan, kalimat itu sudah bermakna lengkap. Misalnya, 1. Saya akan dibelikan Vespa oleh ayah jika saya lulus ujian sarjana.
Kedua, itu contohnya semua warga negara harus menaati segala perundang-undangan yang berlaku agar kehidupan di negeri ini berjalan dengan tertib dan aman. Dua, kalimat yang klimaks. Jika kalimat itu disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat, gaya penyajian kalimat itu disebut berklimaks. Pembaca belum dapat memahami kalimat tersebut jika baru membaca anak kalimatnya. Pembaca akan memahami makna kalimat itu setelah membaca induk kalimatnya. Sebelum kalimat itu selesai, terasa bahwa ada sesuatu yang masih ditunggu, yaitu induk kalimat. Oleh karena itu, penyajian kalimat yang konstruksinya anak induk terasa berklimaks dan terasa membentuk ketegangan. Misalnya, karena sulit kendaraan, ia datang terlambat ke kantornya. Setelah 1138 hari disekap dalam sebuah ruangan, akhirnya 3 sandera warga negara Prancis itu dibebaskan juga. 3. Kalimat yang berimbang. Jika kalimat itu disusun dalam bentuk setara atau majemuk campuran, gaya penyajian kalimat itu disebut berimbang karena strukturnya memperlihatkan kesejajaran yang sejalan dan dituangkan ke dalam bangun kalimat yang bersimetri. Misalnya, 1. Bursa saham tampaknya semakin bergairah. Investor asing dan domestik berlomba melakukan transaksi dan IHSG naik tajam. 2. Jika stabilitas nasional mantap, masyarakat dapat bekerja dengan tenang dan dapat beribadah dengan leluasa. Sekian dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.